sambut bintang utama pesta reuni hari ini. Putri sulung keluarga lu yang hilang bertahan-tahan, Wu Xiaoyu, muncul. Itu pasti nona besar lu. Cantik banget. Kamu punya kakak secantik ini? Kok aku belum pernah lihat? Kakakku lama terpisah dari keluarga lu. Dia menderita. Kami para saudara pasti akan menebus semuanya untuknya. Jingye, di mana kakak dan kakak kedua? Hari ini pestanya kamu kembali. Mereka sedang siapkan kejutan buat kamu. Hari ini pestanya adik kembali. Jangan biarkan dia menunggu lama. Siap, kakak. Adik! Kakak kedua, akhirnya kalian datang. Hadiah untukmu harus yang terbaik. Jadi butuh waktu lebih lama. Demi Xiaoyu, berapa lama pun layak ditunggu. Lu Sanxiao, untuk menyambut kembalinya sang putri, memberikan kalung rubi senilai 50 juta, anting mutiara senilai 3 juta sepasang. Lu Ershao, untuk menyambut sang putri, memberikan gaun royal kultur Inggris senilai 10 juta, ginseng 1000 tahun senilai 20 juta. Satu ginseng 20 juta. Untuk menyambut putri keluarga, sepasang vas antik dari dinasti Ming, nilainya 30 juta, ditambah 20% saham grup lu. 20% saham lu nilainya triliunan. Selamat datang kembali ke keluarga Momo. Kalian bikin acara ini terlalu besar. Kau hilang 20 tahun. Kami temukanmu. Semua harus tahu. Putri lu. Dengan keluarga lu mendukungmu. Kalau ada yang ganggu Xiaoyu, itu berarti melawan keluarga lu. Pesta penyambutan sudah selesai. Aku mau pulang ke ulang tahun ke-60, ibuku. Setelah selesai, kita ke acara ulang tahun ibu angkatmu bersama. Aku pulang, bukan ke sarang singa. Ayo, pergi. Keluarga lu selalu membalas budi. Ayo siapkan hadiah ulang tahun. Kejutkan, adik. Itu kakak. Momo, ini hadiah ulang tahun yang kamu siapkan untuk nenek. Buka semua bungkusnya, biar ibu tidak merasa sayang untuk pakai. Baik. Kalian pulang saja. Aku sendiri bisa ke sana. Ayah! Ibu! Paisho itu karya Wang Lao, kaligrafer terkenal. Semoga Anda sehat dan panjang umur. Wang Lao. Kaligrafi masa kini, karya susah didapat. Senang pulang. Bagus. Ayah, ibu, ini mautai tua yang kami persembahkan. Dan juga ginseng berkualitas. Semoga kalian sehat selalu. Hahaha, baik. Ayo, masuk rumah, cepat masuk. Anak perempuan bungsu kami dan suaminya yang punya perusahaan besar di kota juga sudah pulang. Kali ini mereka naik mobil Benz. Ayah, ibu. Kalian makin kurus saja. Bukan begitu, Mas. Selamat ulang tahun ke-60. Semoga bahagia. Ini ginseng yang khusus aku beli. Harganya puluhan juta. Nanti buat ayah meracik minuman. Oke, kakak dan kakak iparmu sudah menunggu di dalam. Ayo masuk. Aduh, Yingzi. Meski kamu gak punya anak laki-laki, untungnya anak-anak perempuanmu semua menikah dengan baik. Kamu bisa menikmati hidup. Ya jelas. Coba lihat siapa anak perempuannya. Anak kedua kalian mana? Sudah bertahan-tahan nggak pulang ya? Anak yang gak tahu balas budi itu. Biar aja dia mati di luar sana. Itu kan anak angkatmu, yang sudah lama pergi dari rumah kan? Memalukan. Dia pulang. Xiaoyu, kamu pulang. Ulang tahun ibu ke-60. Anakmu datang merayakan. Pulang aja. Bertahun gak balik. Nemuin ibu kandung ya. Kami besarinmu. Lupa kami. Pak, ayahku, anak ini kerja di luar sibuk. Bisa pulang sudah bagus. Dia kan nggak punya kerjaan tetap. Sibuk apaan coba? Anak kedua ini nggak punya mobil, cuma bawa kantong kertas jelek ke sini. Udah, jangan bengong di situ. Makin malu-maluin aja. Ma, ini keluargaku udah siapin hadiah buat ibu. Kakakmu kasih hadiah lukisan sama Maotai. Adikmu, hadiah ginseng 100 tahun. Kamu, kantong kertas itu apa? Kenapa nggak cepat buang aja? Malu, belum cukup. Papanya, anaknya susah payah baru pulang. Jangan ribut dulu. Xiaoyu, Mama bilang Papa keras kepala. Hari ini ulang tahun Mama. Jangan ngambek sama dia ya. Hari ini, yang ulang tahun paling utama, semua ikuti yang ulang tahun. Kalian berdua jangan lama-lama. Banyak orang udah nunggu. Cepet ke dapur masak. Xiaoyu, Mama sibuk dulu. Masuk kamar, ngobrol sama saudara. Mama. Wah, si nomor 2 datang. Kakak, adik, lama gak ketemu.
Kalian berdua keluar ngapain? Di luar dingin. Masuk aja. Papa nyalain AC buat kalian. Masuk. Bareng. Ayo. Ngapain ikut masuk? Cepet ke dapur bantu masak. Kenapa mereka boleh masuk dan hangat? Aku harus kerja. Kenapa? Karena mereka berdua anak kandungku. Kamu anak pungut. Lagi pula, kakak kamu sekarang manajer perusahaan. Adik kamu lagi kuliah doktor. Kamu tukang sapu. Kalau enggak, kerja siapa? Aku lolos universitas unggulan, kamu bakar surat penerimaanku. Uang kuliah dibagi ke mereka berdua. Paksa aku putus sekolah kerja. Ungkit lama. Aduh, kenapa ribut lagi? Gak apa-apa, Ma. Biar aku bantu aja. Ayo, anak kedua suka kerja sejak kecil. Terbiasa melayani orang. Kalau numpang, ya harus rajin dikit. Ayo, masuk. Rumah. Pa, Xiaoyu aku ke belakang ambil sawi dulu. Lu, kontrak buat menantu kecil keluarga sudah selesai disiapkan. Baik. Halo, kakak. Wu Xiaoyu, tamu sudah semua. Gerak cepat. Sajikan makanan. Sebentar. Kakak. Xiaoyu, aku sama anak kedua. Ketiga sebentar ketemu ke desa. Lama nggak pulang. Mereka baik sama kamu. Namanya keluarga. Baik-baik aja, Kak. Keluarga lu balas kebaikan. Apalagi sudah mengangkat kamu. Itu budi besar. Ciao, Yu. Kotak sarang burung ini dibawa adikmu waktu tahun baru. Nanti di meja makan, bilang itu dari kamu buat aku. Tidak perlu, Ma. Aku sudah bawa ginseng berkualitas. Anak baik, ayahmu. Itu orangnya cuma peduli gengsi. Nanti, jaga gengsinya. Katakan hal baik lagi. Masalah kalian bertahun-tahun. Bisa damai? Ma, kamu salah paham. Hadiahku dipersiapkan kakak dan adikku. Pasti bagus. Kaget aku. Apa? Anak kedua bawa barang bekas. Mama pakai sarang burung yang kamu beli tahun baru buat ngasih gengsi ke anak kedua. Apa? Pakai barangku. Buat nama anak kedua. Siap. Anak kedua. Muka tebal banget. Nggak punya uang. Ya, nggak usah gaya. Pakai barang orang apa? Kamu anak tidak tahu terima kasih. Dari keluarga Cing. Ma, dari kecil ibu lebih sayang adik. Siapa yang ibu angkat? Ma, adik sudah bilang soal barang-barang itu. Saudara mereka persiapkan dengan teliti. Lebih bagus dari sarang burung ini. Disiapkan dengan teliti? Dia cuma tukang sapu jalan. Keluarganya mana mungkin kaya? Pakai kantong kertas rusak buat hadiah ulang tahun untuk ibu. Benar, ginsengnya cuma masuk kantong kertas jelek. Itu ginseng atau lobak? Siapa yang tahu? Ayo, adik. Kamu tahu nggak? Sekarang teknologi canggih. Ada cek kandungan dan harga makanan. Gampang dipakai. Wah, ada alat bagus kayak gitu ya? Biar aku suruh suami bawa alat itu ke sini. Mas, cepat sini. Aku mau bilang sesuatu. Kamu tolong bawain alat cek harga itu buat aku. Aku mau biar adik kedua malu besar. Tungguin aja. Kepala desa, ini sarang burung yang Xiaoyu bawain buat saya. Tolong catat ya. Kakak ipar, kamu. Ayah, cepat sini. Ayah, adik kedua bawa sampah banyak. Malu, ambil sarang burung yang aku dan suami kasih tahun baru buat pamer. Xiaoyu, mana? Wu Xiaoyu, keluar sekarang. Ayah, ada apa? Berani tanya apa? Ayah, kenapa pukul aku? Cepat, berlutut dan minta maaf. Wah, ini bukan salah Xiaoyu. Ini salah saya. Saya yang ambil keputusan sendiri. Menulis sarang burung yang adiknya beli tahun lalu ke daftar hadiah Xiaoyu. Aduh, Ma. Sudah kubilang tidak perlu. Ginseng yang kubawa tidak kalah dengan itu. Aib keluarga jangan diumbar di depan kepala desa. Aku nggak mau ribut sama kamu. Kamu sengaja bikin susah aja, ya? Sudah. Jangan ribut lagi ya. Kita semua tenang saja. Makanannya sudah siap sempurna. Dengan semua hidangan yang disiapkan dengan teliti, ayo kita mulai makan bersama dengan hangat. Hayam pihak, ayo. Mari berjalan dengan pelan-pelan. Duduk. Apa? Perempuan yang gak bisa lahirin anak laki mau makan di meja. Kamu sama Xiaoyu makan aja di dapur. Papanya, biasa kamu gak izinin aku duduk di meja. Oke. Ulang tahun ke-60, aku pengen duduk makanan dapur sama kayak meja kan. Kamu drama apa sih? Hari ini usaha besar Mama. Kenapa dia nggak boleh duduk bareng makan? Wu Xiaoyu, ini urusan keluarga Wu. Bisa ngizinin kamu. Anak pungut ikutan. Bersyukurlah. Jangan kurang ajar. Ulang tahun 60 Mama.
Setengah hidup dia buat rumah ini. Hemat-hemat sekolahin kalian ke universitas. Urus keluarga besar puluhan tahun. Demi kamu, udah. Rawat orang tua sampai akhir. Ulang tahun ibuku. Sibuk ulang tahun. Anak cucu asyik bersulang di sini. Aturan keluarga siapa? Kalau ibu nggak bisa makan, kalian juga nggak pantas makan. Kamu, Xiaoyu. Kamu siapa? Berani seenaknya di sini. Siapa? Aku jujur aja, aku ini anak perempuan keluarga lu yang lama hilang. Keluarga lu yang mana? Jangan-jangan maksudmu keluarga lu yang paling kaya itu. Betul. Keluarga lu terkasar. Kamu mimpi ya? Keluarga lu yang paling kaya? Masa ngasih hadiah pakai kantong butut? Percaya atau enggak? Aku sama ibu? Salah apa sampai diperlakukan begini? Semua orang tahu, kamu kan anak angkat. Hidup di sini aja udah susah. Kalau miskin gak usah sok kaya, ngaku-ngaku anak orang kaya. Kamu tahu keluarga lu, koin jatuh dari langit pun milik lu. Faktanya, aku memang anak keluarga lu. Xiaoyu, aku nggak suka kamu. Tapi sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Ibu kamu ulang tahun, kamu pulang, sumpit doang nggak masalah. Kamu nggak bawa hadiah pun, aku nggak bakal protes. Tapi kamu ambil sampah pinggir jalan, bawa buat ulang tahun ibu. Iya. Barang dari tempat sampah, kalau dimakan, bisa bahaya banget. Kalau terjadi sesuatu, bisa tanggung jawab. Pak, hadiah aku persiapin keluarga. Mahal. Mahalnya tuh seberapa sih? Beberapa puluh juta. Saya kalau mau bohong, belajarlah dulu. Masukkan ke kotak yang kelihatan mahal. Ini kamu jelas asal-asalan. Orang nggak tahu. Kirain kamu marah biar kelihatan berbakti. Aku cuma merasa bungkusannya ribet, jadi dibuang aja. Tuh, anak nggak tahu diuntung. Mending pergi aja. Pak, bagaimana Bapak percaya aku? Xiaoyu! Nenek, daripada ngurusin perempuan itu, mending cepat beresin ini. Lalu masak makan malam. Kamu marah-marah aja. Nggak lihat semuanya masih lapar. Alatnya sudah datang. Kalian itu kompakan, hati kotor semua. Ternyata sudah direncanain dari awal. Lalu, kenapa? Kamu tukang sapu jalan. Kayak kamu juga mau kasih hadiah? Kamu apa? Begini aja, kita taruhan. Kalau ginsengmu palsu. Lutut sujud 3 kali sama aku. Tampar pipimu sendiri. Bilang kamu serigala putih. Berani nggak? Ok. Kalau ginseng yang aku kasih lebih mahal dari semua hadiah kalian, kalian gimana? Kalau gitu aku yang sujud minta maaf dan jilatin sepatumu langsung. Benar. Kalau kamu menang, aku makan meja ini. Aduh, terlalu percaya diri. Kamu tukang sapu jalan bisa beli ginseng bagus. Xiaoyu, kita gak usah banding-bandingin. Mama tenang aja, ada aku di sini. Aku gak akan biarin siapapun meremehkan kita. Mulai CAH. Ini alat harga yang berlaku di seluruh dunia. Tinggal taruh barang, harga langsung keluar. Kami duluan. Aku sama Tian khusus ke kota beli ginseng termahal. Kami kasih ginseng 50 tahun. 88.000, mantap kakak ipar, belanja besar. Pau, kamu benar-benar beruntung. Pertama, lihat ginseng bagus ini. Anak-anak berbakti, buka ginseng buat arak. Baik-baik. Ini belum seberapa. Ginsengku ini sudah 100 tahun. Ginseng 100 tahun. Wah, 660.000. Ginseng ini bisa buat beli 1 apartemen di kota, 1 apartemen loh. Wah, adik ipar ketiga, bos besar, keren banget. Kami sebagai anak, ya harus berbakti pada orang tua. Anak baik, kalian semua anak yang baik. Beda sama anak kedua. Seharusnya dulu, nggak usah diambil. Biarin aja mati di luar. 660.000 juga ginseng bagus ya. Ini hadiah ulang tahun dari kakak tertua. Adik kedua, jangan-jangan itu cuma akar ubi yang kamu gali. Dari mana? Jangan keluarkan. Malu. Bawa kantong rusak. Pura-pura mau kasih ginseng. Anjingku aja nggak mau makan. Xiaoyu, ginsengmu itu kamu ambil dari tempat sampah. Waktu nyapu jalan ya. Ini sampah yang kamu ambil dari tempat sampah? Kamu mau membunuh orang tua? Ya, kamu ini? Buta banget. Kalau ginseng ini palsu, aku bakal minta maaf dengan sujud. Cukup. Ayah,
Keluarga Wu nggak pernah punya anak tak berbakti seperti kamu. Kamu benci aku masih hidup ya? Apa yang harus aku bilang supaya kamu percaya? Dompetmu lebih bersih dari wajahmu. Mana bisa beli barang bagus? Percaya kamu, mending percaya anjing di pinggir jalan. Udah, hei. Xiaoyu itu juga anakmu. Kenapa kamu perlakukan dia seperti ini? Jangan bicara, semua gara-gara kamu. Dia punya masa depan. Jangan pukul ibuku. Berani membantah lagi? Berani kasih ginseng palsu ke aku? Kalau aku jadi kamu, kakak, ambil akar lobakmu dan pergi, biar nggak ditertawakan. Bohong aja nggak mikir dulu. Beneran merasa orang kaya. Ginsengmu lebih mahal dari punya kami. Aku makan kotoran berdiri terbalik. Hasilnya belum keluar, kenapa nggak diuji? Takut malu ya? Kalau kamu cari masalah sendiri, aku bakal bikin kamu menderita. Gimana bisa? Sampai keluar asap. Suamiku, ini kenapa ya? Kok diam aja? Kalau harga ginseng ini lebih dari 8 digit, muncul ginseng harga miliaran. Peralatan ini nggak bisa ukur segitu. Mana mungkin? Berarti ginseng Wu Xiaoyu harganya udah lebih dari 10 juta ya? Ma, aku bilang, aku nggak akan biarin orang remehkan kita berdua. Oh, 10 juta ginseng sama minum mas. Aduh, Pak Wu, anak kedua Bapak beneran sukses besar ya. Ginseng Xiaoyu 10 juta. Anak Xiaoyu akhirnya sukses. 10 juta. Bahkan orang terkaya di seluruh kota aja mungkin gak sanggup beli. Tak disangka kakek ini di sisa umur masih bisa makan ginseng semahal ini. Xiaoyu, kamu dari mana dapat uang buat beli ginseng semahal itu? Kita harus jalan yang benar, jangan sampai berbuat salah. Tenang aja, Ma. Ginseng ini disiapin sama kakakku. Aku sudah ketemu keluarga kandungku. Hari ini mereka juga akan datang bawa hadiah buat ibu. Oh, jadi begitu ya. Ginseng ini terbukti nilainya 10 juta. Siapa kalah harus terima, aku menang. Kalian berdua harus gimana sekarang? Aduh, Ermei, tadi aku kebablasan ngomong. Maafin aku ya, jangan diambil hati. Jadi kamu nggak mau ngaku salah sambil sujud ya? Kita semua satu keluarga. Minta maaf, oke. Tapi nggak usah sujud deh. Iya, kalau aku yang kalah, apa kamu bakal maafin aku? Kalau kamu sendiri aja nggak bisa, jangan paksa aku juga. Cepat minta maaf. Kalau bikin Ermei marah, lihat aja. Nanti kamu tak laporin ke ayahmu. Tunggu bentar. Mas, ini nggak bisa di-share harganya. Apa selain di atas 10 juta? Nggak ada kemungkinan lain. Benar, aku cek dulu. Oh, dapet nih. Di petunjuknya tadi ada kondisi lain juga. Cepet dong, bilang aja. Di petunjuknya dibilang, asal ginsengnya dari jalur resmi, pasti bisa di-share. Maksud? Jadi maksudmu, ginseng yang dibawa Wu Xiaoyu itu sama sekali bukan dari toko resmi? Benar, ginsengnya itu pasti palsu. Pantas saja hasil tesnya nggak kelihatan. Ternyata dikasih ginseng palsu buat nipu kita semua. Pak, buat apa pakai ginseng palsu? Itu bahaya. Bisa bikin orang mati loh. Wu Xiaoyu, kamu berani kasih ginseng palsu? Mau celakain keluarga kami ya? Ginseng yang saya bawa itu asli. Wu Xiaoyu, umurmu masih muda. Kok hatimu jahat banget sih? Ada yang aneh. Kok bentuk ginseng ini kayak pernah saya lihat ya? Ada apa, Pak Kepala Desa? Dulu kan Papa pemburu di desa kita. Coba lihat, ada masalah nggak sama ginseng ini? Oh ya, pantesan familiar. Belum lama ini saya lihat di TV. Acara itu namanya apa? Yumi Auction. Oh, iya, benar. Waktu itu, lelangnya sampai 20 juta. Serius? Masa sih? Ada beritanya di internet. Kamu bisa cek sendiri. Sepertinya memang 20 juta loh. Makanya, anakku itu bawain ginseng. Mana mungkin salah? Anakku sudah sukses sekarang. Tunggu, ginseng ini ada yang janggal. Lihat deh, ginseng raja dari acara lelang dikemas kayu cendana ungu. Dia bahkan nggak pakai bungkus sama sekali. Aku cuma nggak bawa karena bungkusnya berat. Menurutku, kamu sengaja mau nipu orang. Makanya suka bohong. Wu Xiaoyu, aku tahu kamu lagi bohong. Keluarga Wu punya anak kayak kamu. Memalukan.
Udah, stop ribut. Aku ada cara biar bisa dibuktikan ini ginseng. Asli atau enggak? Cara apa? Cepat, bilang. Pajong lagi liburan di desa kita. Dia tuh ahli barang antik terkenal. Ginseng asli atau palsu, dia tahu lihat. Bagus! Dia pasti aman. Yuk, undang Pak Jang ke sini. Bisa, gampang kok. Gampang kok. Aku pergi. Nanti Pajang datang. Kamu palsu. Kamu bakal sujud minta maaf. Oke, aku mau lihat. Gimana kamu bikin aku sujud minta maaf nanti? Xiaoyu, kamu bandel. Nggak takut apa-apa. Nggak nyadar sampai masalah. Benar, bawa ginseng palsu gitu. Nanti kamu juga bakal nangis. Xiaoyu, menurutku kamu mau bikin orang tua sengsara. Biar bisa rebut harta keluarga, kamu jahat banget. Nanti pas Pajong datang, kamu bakal kena batunya. Walaupun kamu bukan anak kandung keluarga Wu, tapi orang tua sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Kamu bilang gak punya uang tapi begini memperlakukan orang tua. Iya, adik. Pepatah. Harimau pun tak makan anaknya. Orang kejam pun tetap peduli keluarga. Zaman dulu, ini bisa dihukum berat loh. Trisha, Qingqing, dan Xiaoyu juga saudara kalian. Kok kalian bisa ngomong kayak gini sih? Kami nggak punya saudara seperti dia. Miskin banget. Malu kalau orang tahu. Iya, Ma. Cuma ibu aja yang anggap dia istimewa. Xiaoyu, maaf ya bertahan-tahan. Kamu sudah tersiksa di rumah ini. Mama, percayalah. Mereka merendahkan dan atur Mama karena aku nggak berdaya. Hari ini aku mau buktiin, Wu Xiaoyu bukan seseorang yang bisa mereka tekan sesukanya. Aku juga pengen lihat. Orang yang dulu selalu diinjak. Pakai apa buat nunjukin dirinya? Orang nggak punya hati yang nyakitin keluarga. Pantas naik derajat. Udah, yuk kita masuk. Tunggu Pak Jang. Ayo, pergi. Pajang datang. Pajang, silakan. Pajang, nggak usah. Sungkah. Kepala desa bilang putri keduamu kasih Raja Ginseng. Kamu beruntung. Pajang, Anda terlalu memuji, belum tahu benar atau tidak. Tolong cek, ginsengnya di mana? Cepat lihat. Oh, ternyata ada di sini. Beneran? Barang bagus. Bagus. Ini keren. Pajang, ginseng ini sebenarnya bagus nggak sih? Dari akar dan bentuknya, ini memang kelihatan asli. Ini asli. Apa? Oh, tapi teknologi canggih, teknik hebat, ginseng palsu, bisa kelihatan asli. Oh, jadi intinya ini ginseng palsu ya? Pajang. Master Nasional, cabut akar. Cicipi aja tahu. Pak Jang, bantu cek. Yakin, ginseng asli harganya miliaran. Satu akar ratusan juta. Jadi tidak bisa. Ginseng. Benar. Berarti aku rugi besar dong. Ayah, jangan dengar omong kosongnya. Mana mungkin benar. Jutaan. Jual Wu Xiaoyu pun gak worth jutaan. Ya benar juga. Pajang, coba. Bantu tenang. Biar tahu asli apa enggak. Baiklah, saya akan mencobanya. Kenapa? Ada masalah ya? Jangan sampai bikin orang mati dong. Ini, Mimisani. Nah kan, aku sudah bilang, ginseng ini pasti palsu. Ginseng beracun, membunuh orang. Bagus ya kamu, bawa ginseng palsu buat ulang tahun. Hati nurani kamu kemana? Anak, durhaka. Pelutut. Wu Xiaoyu, ginseng ini kan kamu yang beli. Kalau kenapa-kenapa, tanggung jawabmu. Jangan salahkan kami. Nggak mungkin, ginseng asli. Aduh, Xiaoyu, harus gimana nih? Mending bawa dia ke rumah sakit aja. Diam. Aku belum bicara. Kalian ribut apa sih? Zhonglao. Anda baik-baik saja kan? Kalian pihak, apa bisa terjadi? Ginseng palsu. Siapa bilang ginseng ini palsu? Kalau begitu, kenapa Anda mimisan? Bukankah itu keracunan ginseng? Aku bersemangat. Seumur hidupku menilai barang. Hari ini baru cicipi ginseng bagus. Ginseng bagus. Beneran ginseng. Asli. Asli. Istriku. Sunmei, kalau ini beneran ginseng 20 juta, Janglao barusan sekali makan aja udah habis. Beberapa juta. Aduh, itu semua uangku, semuanya uangku. Cepat bangun, Pak. Anak durhaka. Kalau bukan karena ide buruk kalian, aku nggak bakal rugi jutaan. Pak, kok ngomong gitu sih? Kita juga kasih ginseng kok.
Ya benar Pak, tenang dulu. Kita juga demi keluarga ini. Ginsengnya jelek banget. Ginseng puluhan juta tak sebanding akar Xiaoyu. Benar-benar kalah. Tunggu. Sebentar. Lagi-lagi kenapa? Kalian memang banyak gaya. Pak Jong, ginseng yang dikasih Wu Xiaoyu itu beneran ginseng raja dari lelang? Maksud kamu apa? Kamu nggak percaya sama keahlian Pak Jong? Pak Kepala Desa, saya bukan meragukan Pak Jang. Cuma saya punya satu pertanyaan. Tadi saya cek di internet tentang ginseng jenis ini. Ginseng raja itu katanya unik banget. Cuma satu. Nggak ada yang lain. Benar. Baik Pak Jang, saya cuma mau tanya satu hal. Kalau cuma ada satu, Bapak pernah mencicipinya sebelumnya nggak? Lalu, gimana Bapak bisa yakin? Yang baru Bapak coba tadi itu beneran ginseng raja? Iya, Bapak nggak coba. Gimana yakin asli? Benar, kamu bohong. Jangan ngawur. Memang dulu saya belum pernah beruntung mencoba ginseng raja. Tapi hari ini saya yakin yang di depan kita ini adalah ginseng berkualitas langka. Soal apakah ini raja ginseng? Maaf, saya tidak bisa memastikan 100%. Tuan Jang, saya mau tanya lagi. Dengan teknologi sekarang, apakah bisa membuat ginseng biasa jadi setara kualitas raja ginseng? Dulu sih tidak bisa. Tapi sekarang ada bengkel ginseng yang sangat ahli. Mereka bisa melakukannya. Saya paham. Singkatnya, Wu Xiaoyu ini memang sedang beruntung. Dia cuma dapat bengkel ginseng yang bagus kan? Pantas saja sombong. Ternyata kakak dua profesional. Kurang ajar. Hampir tertipu. Tapi begini, saya punya satu cara untuk membedakan asli atau palsu. Cara akurat, kualitas, jelas. Ginseng bagus. Tapi soal harga, kalau di pelelangan pasti ada sertifikat koleksi dan faktur. Kalau bisa tunjukkan, kan bisa dipastikan. Benar? Benar, Wu Xiaoyu. Tunjukkan sertifikatnya. Sertifikatnya pasti ada. Aku langsung tanya kakak. Oke, ginsengnya sudah dicek. Kalau tidak ada masalah, saya pamit. Wu Xiaoyu masih ngeyel aja. Pura-pura terus, mau sampai kapan kayak gitu? Hayan Piha, jangan buru-buru. Tunggu kakakku bawa sertifikat, siap minta maaf. Mimpi aja dulu kamu. Kalau itu ginseng asli, aku nggak cuma sujud minta maaf, mejanya juga bakal aku makan. Kalau ginseng asli, aku bersihin sepatumu sampai kinclong. Ini yang kalian ngomong. Nanti, lihat kalian minta maaf. HMPH. Kak, kamu di mana? Adek, kami sampai kota sebentar lagi. Kenapa? Ginseng lelangmu ada faktur dan sertifikat. Bisa dibawa? Kamu butuh cepat ya. Aku punya versi digital. Nanti aku suruh asisten kirim ke kamu. Xiaoyu, sudahlah. Kita nggak usah bersaing sama mereka. Temani Mama ke dapur. Mama mau buat bola ketan favoritmu. Mau kan? Mama, kalau aku nggak bertahan hari ini, mereka akan terus meremehkan aku. Bahkan Mama juga nggak nyaman di rumah ini. Tenang aja, nggak bakal ada masalah. Wu Xiaoyu, sertifikatmu mana? Dimakan anjing. Hahaha. Cuma demi sedikit harga diri kalian, semua jadi malu. Kalau aku jadi kamu, mending langsung keluar cari WC dan tenggelamin diri. Kalian, Hian Piha. ini faktur yang kalian mau. Buka mata liber-liber. Lihat sendiri, berapa harga ginsengku? Aduh, juta, puluh juta, ratus juta. Ini benar-benar kelas juta. 20 juta. Benar aja ginseng. Kok bisa ada ginseng semahal ini di dunia? Ini ginsengku. Jangan ada yang berani rebut sama aku. Pak Wu, kamu benar-benar beruntung. Ginseng semahal ini di seluruh Jiangchen. Memang nggak ada yang mampu makan ginseng seperti ini. Aku iri banget. Anakku hebat. Haha. Mana ada untung. Tadi pas Pajong makan satu gigitan, aku rugi jutaan. Lagian masih sisa banyak. Yang penting ginseng ini nilainya puluhan juta. Hadiah ulang tahun. Wah, anak-anaknya penuh bakti. Bikin orang benar-benar iri. Haha. Semua karena didikan aku yang bagus. Hahaha. Gimana? Kalian masih punya cara lain buat menjelekan aku? Nih, aku kasih lihat lagi. Sertifikat koleksi. Sekarang bisa buktiin ginsengku itu raja ginseng kan? Ayo sini, aku lihat. Wah, beneran. Anak kita Xiaoyu. Luar biasa. Jauh lebih hebat dari kalian yang gak berguna. Semua sudah jelas.
Ada taruhan. Kalah, harus terima. Kalian berdua harus minta maaf ke aku kan? Kamu, sujud dan minta maaf. Terus bersihkan sepatu dengan lidah. Kamu malah lebih susah. Selain sujud minta maaf, kamu juga harus gigit meja itu. Gigit meja? Gigit meja? Iya, kamu tadi ngomong. Masa ngomong sendiri tapi nggak mau ngaku? Hermes, kita kan saudara kandung. Gimana kalau anggap selesai aja? Selesai. Kalau aku yang kalah, kalian juga mau selesai? Gitu? Aku. Sudah! Jangan ribut! Sudah! Papa putusin! Kalian minta maaf ke Xiao Yu. Lalu selesai. Papa beneran bakal sujud? Gimana? Gimana? Mas, tunggu. Ginseng, ini ada masalah. Udah sampai sini, kamu masih ada trik apa? Ambilkan struknya, aku mau cek lagi. Mau kasih ya kasih aja. HM? Tenang, semua lihat baik-baik. Siapa yang tanda tangan di bawah? Huang Ting. Siapa? Huang Ting. Huang Ting, sekretaris kakak saya. Kakak saya terkaya, Jiang Zheng. Xiaoyu, kamu lucu banget. Aku malah mau bilang, aku saudara sama Tuhan. Xiaoyu, kalau orang terkaya itu kakakmu, berarti Elon Musk masih calon suamiku dong. Bikin aku ngakak. Jack Ma masih ayahku yang belum pernah aku temui. Wu Xiaoyu, kamu benar-benar ngelebay banget ya. Yang ku bilang benar, percaya atau enggak, terserah. Kak, kedua, anggap kami bodoh masih oke. Kamu juga anggap ayah kita kayak orang desa yang gak pernah lihat dunia. Cukup! Udah, kenapa mukul anak lagi? Keluarga Wu, nggak punya orang kayak gitu. Ayah, udah gini masih gak percaya aku. Wu Xiaoyu, kamu memang suka ngarang tanpa mikir. Walaupun orang kaya itu low profile, kamu juga nggak bisa asal enggakku saudara. Kalau orang kaya tahu kamu suka caper gini, mereka bakal merasa sial. Kalau kamu nggak punya malu, kami masih ada harga diri. Orang terkaya Jiang Zheng buat kalian orang besar tak terjangkau. Tapi buatku, Dia cuma kakak aku. Bukan kami gak percaya kamu, tapi omonganmu terlalu bohong. Kamu bikin aku kesel banget. Lau, udah jam makan nih. Semua belum makan. Jangan marah-marah. Kita makan dulu yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, semuanya duduk. Xiaoyu, kamu jarang pulang. Jangan ribut sama mereka ya. Mama, lihat. Mereka yang cari masalah sama aku. Mama, tahu anak baik. Dengerin mama jerang-jerang. Kita bisa kumpul bareng. Papamu memang begitu. Kamu tahu kan? Yang mama mau, kamu bisa makan enak bareng keluarga. Ya Ma, aku usahain. ayo Ma, duduk sini. Kamu juga tuh. Kamu? Ngapain? Siapa kamu duduk sama kita? Nggak pantes. Kalian masih aja ribut. Xiaoyu, tolong masak 2 lauk lagi. Sama-sama anak perempuan, kenapa mereka boleh duduk? Aku harus masak. Ardi, kenapa duduk? Ardi. Aku nggak ngerti. Oke, turutin maumu. Orang di meja utama adalah orang penting, kaya atau berkedudukan. Jangan ngomongin kita, kakak manajer senior di perusahaan. Aku dokter, apalagi kakak ipar dan suamiku. Meja ini penuh orang kaya atau penting. Kamu penipu. Cocoknya apa? Duduk bareng sama kami. Bukannya masih ada kursi kosong. Memang ada kursi kosong, tapi itu buat orang yang punya kemampuan. Betul. Untuk orang hebat, yaitu anak kami, Shi Shengtian. Shengtian dari keluarga kakak. Masih muda tapi sudah jadi manajer di Lu Group. Pimpinan di perusahaan besar. Keren banget. Oh ya, aku malah pengen lihat. Shengtian, kita masuk ke Chuangxi Technology gaji tahunan jutaan. Chuangxi Technology, kenapa familiar? Bukannya itu perusahaan kakak? Ada Shengtian layak kusyuk utama. Kamu cuma pantas di lantai. Xiaoyu, keluarga Wu kasih kamu makan saja. Harusnya sudah bersyukur. Manajer Chuangxi Technology memang luar biasa. Oke, aku mau lihat seberapa hebat dia. Hadiah datang, sebuah yusan yang dipahat Master Tianshan Bingjong Yusan. Sepasang gelang giok, 6 set perhiasan emas. Kakak adik keluarga lu mengucapkan semoga nenek sehat dan panjang umur. Semua ini hadiah selamat dari kakak dan adik saya untuk Anda. Puas nggak? Puas.
Puas. Kamu bilang ini hadiah dari saudara kandungmu sendiri? Iya, batu gioknya sebesar ini. Harganya lebih dari ratusan juta. Wah, ratusan juta ya? Besar banget. Sunyu Fashion, itu kan merek terbesar di dalam negeri. Aku lihat di TV. Wow, Anda beruntung. Beruntung. Semuanya beruntung. Pak, kali ini aku sama Mama bisa duduk di meja utama kan? Bisa. Bukan cuma meja utama. Tempat duduk utamanya juga sudah disiapin buat kalian. Ma, kalian kenapa ini? Aduh, anak sulungku pulang. Barusan Mama lihat kamu murung. Kira ada yang ngebully kamu. Ini kan giokku Lun milik Pak Lu. Dikasih ke aku nih. Pak, Lu? Iya, bos grup cuangsi kita. Aku bilang nenek ulang tahun. Dia peduli banget. Langsung kasih barang ini. Aduh nak, kamu bilang semua ini dari bos lu ya? Iya adik, batu giok jenis ice ini. Bos lu kasih ke anakku. Kamu masih mau ngomong apa lagi? Gak malu, suka memuji diri sendiri. Kamu yakin batu giok bernilai miliaran ini dikasih bos lu ke kamu? Jelas, bukan aku. Kamu. Benar-benar gak bisa diselamatkan. Gelang itu apa dari Sonyu juga? Ya, kalau tebakan aku benar, pasti dari... Hadiah kerjasama. Sunyu. Apa? Hadiah kerjasama. Ya, proyek yang aku urus sekarang itu milik Sunyu. Mereka sangat menghargai aku di bawah pimpinan lo. Wah hebat ya Tian Lai. Bisa kerjasama dengan Sunyu Fashion. Anak kamu memang luar biasa. Yang mereka bilang Sunyu itu kan brand adikku yang ketiga. Ini semua hasil kerja keras anak sendiri. Aku juga nggak nyangka lu sangat menghargai aku. Barang berharga dari galeri sampai dikasih ke aku. Kakak kedua, kamu gak punya malu. Yushan yang dikasih bos anakku. Kamu bilang dikasih kakakmu. Gelang giok dari partner kerja sama anakku. Jangan-jangan kamu juga mau ambil itu? Yakin gelang giok juga untukmu? Kalau enggak, masa punya kamu? Kamu kenal orang Sunyu nggak? Kakak kedua gak bisa ngomong jujur. Mulutmu nggak bisa dikontrol tiap hari. Mau bikin semua susah ya? Aku bilang yang sebenarnya kok. Cukup. Xiaoyu, kamu bikin rugi keluarga. Kalau kamu bohong lagi, yakin gak aku pukul kamu? Lau Wu, jangan emosi. Bagaimanapun juga, emas dari saudara Xiaoyu itu tetap berharga kok. Kepala desa, kamu belum sadar. Sikap nomor 2, emas ini bukan dari dia. Masa sih? Mas lu itu desainer terkenal di negara kita. Dan juga adik kandung lu. Dulu aku pernah mengunjungi rumahnya. Di sana aku lihat gelang giok ini dan emas-emas itu. Gak nyangka hari ini dia kasih langsung ke aku. Pasti lu yang bilang ke dia kalau nenekku ulang tahun. Aduh nak, kamu kenal sama orang-orang hebat gini. Mama jadi bangga banget. Desainer, lu kan adikku yang ketiga. Jadi 3 hadiah ini, gak satupun dari si nomor 2. 3 hadiah ini semua dari kakak dan adikku. Celaka masih ngeyel. Cukup, kamu gak malu? Aku heran, kalian gak merasa aneh? Aneh apanya? Jangan-jangan kamu mau bilang kalau Cuangsi Teknologi dan Sunyu Fashion itu juga punya saudara-saudaramu? Memang bukan. Padahal, keluarga Wu baik-baik aja. Kenapa kamu pulang sekarang? Ulang tahun 60 malah jadi begini. Kamu bilang aku bikin ribut? Memang bukan. Kamu pulang langsung bikin masalah. Main-main gak apa-apa. Tapi kalau hancurin masa depan cucuku, aku gak maafin kamu. Ayah, harus aku bilang apa supaya ayah percaya? Cukup. Kepala desa ada di sini. Jadi aku minta dia jadi saksi. Mulai sekarang, aku Wu Dahai memutuskan hubungan Oyanak dengan Wu Xiaoyu. Tidak ada urusan lagi. Baik. Punya saudara seperti kamu. Keluar pun malu rasanya. Bener, sampah kayak kamu harus diusir. Gak pantas masuk rumah kita. Gak perlu kayak gitulah. Ayahnya, Xiaoyu juga anak kita. Jangan segitu kejam sama dia. Ayah, mau sekeras itu sama aku? Aku benar-benar menyesal. Menyesal bahwa kamu pulang. Tanpa kamu, keluarga Wu hidup baik. Kalau bukan aku, siapa yang bantu ngurus adik kedua? Selesai SMA, ayah suruh aku berhenti sekolah kerja. Biar mereka sekolah. Itu masih mending. Demi biaya kuliah adik kedua, ayah paksa aku menikah. Semua yang terjadi, bukankah semuanya ayah lakukan? Cukup, aku ayahmu. Kamu harus mendengarku. Kalau kamu banyak keluhan, pas banget hari ini kita putus hubungan. Sekarang keluar dari rumah. Mau keluar nggak? Kalau nggak keluar, aku bakal usir kamu pakai kekerasan. Jangan sakiti anakku. Ibu, dasar nggak tahu diri. Jangan.
Jangan pukul lagi. Berhenti! Mau coba sentuh dia. Coba saja. Berani nyakitin adikku. Berani sentuh kakakku? Mau mati ya? Ya. Kakak, adik, kalian datang. Dik, kamu baik? Orang tua ini berani mukul kamu. Aku nggak apa-apa. Ibu, kamu nggak apa-apa kan? Aku aman. Tenang aja. Kakak, adik, ini ibu angkatku. Halo. Xiaoyu, saudaramu yang tidak berguna, berani pukul aku. Saya, ayahnya Wu Xiaoyu, tahu kalian berani pukul aku? Nak, jangan kabur. Cepat telepon temanmu panggil orang. Aku panggil orang. Kalian lanjut. Hari ini, meski kalian bawa 200 atau 2.000 orang, aku nggak akan memaafkan kalian. Anak muda, jangan sombong. Nanti anakku datang. Lihat dia ngurus kamu. Xiaoyu, jangan kira. Cuman karena kamu sewa beberapa aktor atau mobil mewah, kamu bisa jadi sombong. Benar. Siapa berani ribut di depan aku hari ini? Ja. Wah, acara kamu gede banget ya. Dengerin, keponakan besarku itu supervisor di Chuangxi Teknologi. Ganggu keluarga kami. Aku bikin kamu gak tenang. Tahu aku siapa? Suka-suka kamu. Segera lutut minta maaf. Kalau nggak keponakan aku hancurin kalian. Aku berdiri sini, lihat siapa berani sentuh Lu Yuncheng, walau satu jari. Wah, kamu nganggap diri kayak lu si kaya ya? Keponakan besarku juga orang kepercayaan dia. Tunggu dia datang. Bakal dia bongkar kebohonganmu. Anakku itu elit masyarakat. Kalian itu orang bawah, nggak tahu nama perusahaannya. Ya wajar aja. Orang yang kalian omongin itu namanya siapa? Xi Shangtian kan. Kamu sering nonton TV. Sampai tahu ya. Ya, datang lagi ya. Bener-bener, satu keluarga banget nih. Ya kan, kebiasaan ngibul itu ternyata bisa diwarisin. Suruh Hatar kasih tahu Xu Shengtian buat beresin barang. Keluar. Jaja, pura-pura. Wu, Xiaoyu, kalian sekeluarga unik banget. Seru. Semua yang kita bilang benar. Tunggu Xu Shangtian datang, semuanya bakal jelas. Aku dengar kalian bilang ke orang-orang kalau hadiah itu dari Xu Shangtian. Ini hadiah dari keponakan besarku. Masa dari kalian? Aneh banget. Ini semua barang milik keluarga lu. Kok bisa sampai ke tangan Xu Shangtian? Kenapa? Karena anakku sebentar lagi mau kerja sama dengan Sun Yu. Ya. Siapa kerja sama dia? Itu kan Sun Yu. Di bawah satu orang, di atas banyak orang. Direktur Lu. Kamu itu anak muda dari bawah. Nggak ngerti itu wajar. Barang ini semua hadiah direktur lu buat kami. Yakin? Anakku bilang ke aku. Kak, wakil direktur Xu ini hebat ya. 3 saudara Wu Xiaoyu itu. Jangan-jangan orang penting beneran. Kalau bukan, pasti kenal. Siapa yang berani mesem-mesem sama keluarga Shengtian? Siapa yang berani ganggu Shengtian? Ganggu Shengtian itu sama aja lawan aku. Kak. Tenang adik. Ada kakak di sini. Tidak ada yang bisa membuli kamu. Kamu mau pakai gaya preman? Ya? Mereka semua itu teman dari keponakan saya. Ini memang buat cegah penipu seperti kalian kabur. Kita khusus datang buat bawa kalian. Teman-temannya Xu Shangtian. Itu Shangtian kita loh. Dia baru pulang dari luar negeri, kerja di Chuangxi Teknologi, jadi manajer. Dia juga kenal 3 putra keluarga lu. Kita akan jadi sukses besar nih. Kalian tahu nggak? Yang berdiri di depan kalian itu adalah 3 kepala keluarga lu. Xiaoyu, aku tahu kamu kesal sama aku. Tapi hari ini ulang tahun ke-60 ibumu. Kamu seharusnya nggak menyewa mobil dan orang. Pura-pura jadi bos, biar kelihatan pulang kampung bawa nama. Betul nggak? Aku pulang karena ulang tahun ke-60 ibuku. Kalau nggak, aku nggak masuk rumahmu lagi. Baiklah, keluarga Wu juga nggak bisa punya anak kayak kamu. Penipu nggak tahu diri. Kamu bilang siapa penipu? Nggak apa-apa, Kak. Aku udah tahu bakal begini. Cuma sayang aja ulang tahun Mama. Adik baru ngerti, kenapa kamu nggak mau pulang. Ya, nggak nyangka mereka selalu gitu sama kamu. Pintu nggak masuk pun nggak apa-apa. Kalau mereka putus hubungan, hadiah kita harus diambil kembali. Benar, jangan kasih mereka untung. Mau coba?
Siapa yang berani sentuh? Tadinya nipu, sekarang mau rampas. Ya. 续升天, aku kasih waktu 3 menit buat muncul di hadapanku. Kalau nggak tanggung sendiri akibatnya. Bro, lu. Apa namamu? Pak, lu di kerja. Ulangi. Kenapa mukul orang? Meski kamu dari cuangsi teknologi, kamu nggak bisa sembarangan mukul orang. Lihat seberapa bodoh mereka. Ma, ngapain sampai Pak Lu marah? Mana mungkin? Sampai ini mana mungkin jadi bos cuangsi teknologi? Mana mungkin beneran? Gak mungkin lah. Xiaoyu, orang itu benar-benar bos besar. Benar, Ma. Lalu, mereka berdua itu siapa? Ma, aku nggak bohong. Aku anak lu yang lama hilang. Hadiah itu. Hadiah itu. Kakak dan adikku kasih ini. Terima kasih sudah adopsiku. Aduh. Menurutku, hadiah-hadiah ini sekarang bisa diambil kembali kan? Jangan dong. Kita kan keluarga. Ya, silakan duduk di kursi utama. Adik, gimana menurutmu? Kalau mereka sudah usir aku dan putus hubungan, gak ada alasan kita tetap di sini. Tapi Mama sebagai yang ulang tahun, bahkan gak boleh duduk di meja. Aku mau ajak Mama pergi juga. Hei kalian, jangan diambil. Itu uangku. Jangan diambil. Ma, mau ikut nggak? Xiaoyu, aku... Ma, bertahun-tahun Mama capek urus keluarga ini, tapi bahkan nggak boleh duduk di meja. Masih nggak mau ikut aku? Ma, ikut aku saja. Nanti aku yang urus kamu sampai tua. Keluar dari rumah ini, nggak ada lagi yang bisa mengikatmu. Perempuan, tua, kalau kamu Keluar. Sejauh ini. Jangan harap kembali. Ma, dia anak pungut. Bisa urus ibu. Ma, udah dewasa. Lebih baik di rumah. Keluarga lu bukan tempat buatmu, Bu. Xiaoyu. Ma, gak mau merepotkan kamu lagi. Ma, tenang. Kalau ibu mau pergi, Kami juga akan anggap ibu seperti ibu kandung. Sama seperti Xiaoyu. Ma, dunia lahir dari perempuan. Tapi masih ada yang gak tahu menghargai perempuan. Ibu kerja keras tengah hidup buat keluarga. Tapi didapat cuma diinjak-injak. Setiap orang berhak mengejar kebebasannya. Mereka itu bukan belenggu yang mengikat ibu. Ibu berhak hidup untuk diri sendiri. Anak baik, Ma. Ikut kamu. Ayo, kita pergi. Lawu, kamu benar-benar beruntung. Tapi kamu gak bisa menangkapnya. Kata Lawu, ginseng tadi itu benar-benar ginseng raja 20 juta itu. Jangan rebutan. Ini ginseng. Satu akarnya saja. 500.000. Ginsengku. Aduh. Wanita harus punya keberanian untuk memulai lagi. Hidup nyata dan bebas. Jangan biarkan keinginan dibatasi oleh pandangan orang lain. Kalau hidup yang biasa dan ikut arus nggak membawa kebahagiaan yang kuharapkan. Dan debu, dunia nggak bisa menutupi keinginan wanita untuk bebas. Jadi diri sendiri. Andalkan diri. Lepaskan diri. Raih sukses. Nikmati petualangan. Jalani hidup bebas. Bergantung pada orang lain. Lebih baik cari gunung sendiri. Lindungi dirimu dan orang yang ingin kau lindungi. Jangan biarkan orang yang paling penting dalam hidupmu terikat seumur hidupnya. Karena aturan-aturan duniawi yang kaku